Eh, kenapa nggak boleh hamil anak ini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini udah 3 tahun belum hamil, sama kamu dihancurkan. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak suka. Saya nggak suka. Dia banyak yang seneng sama dia. Saya nggak suka. Dan dia baik sama orang. Saya nggak suka. Dia banyak yang suka sama dia. Nah, kamu harus tobat itu kamu. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ampun. Kenapa? Ada yang bakar ya, gara-gara kamu dolim. Iya. Gara-gara. Tolong saya, Ustaz, tolong. Ya, saya nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak tobat mah. Iya, tobat Ustaz, tobat, saya tobat Ustaz. Ampun. Benar-benar tobatnya. Iya, iya, ampun, ampun, panas ini makin panas, Ustaz, makin panas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Khususnya video kali ini saya tujukan kepada pasangan suami istri, ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, umumnya pasangan yang masih muda. Jadi ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya sudah menikah selama 3 tahun tapi belum kunjung dapat momongan gitu ya, padahal sudah cek dan sebagainya ke dokter dalam keadaan sehat. Apakah ada kemungkinan ya sulit hamil itu dari gangguan jin? Ya, ini kasus seperti ini memang banyak sekali saya temukan. Ada yang sudah 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Kemarin saya meruqyah yang sudah 18 tahun menikah tapi belum kunjung hamil, ya. Tentu yang pertama yang perlu dipahami bahwa memiliki keturunan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan nikmat, terkait dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih belum mendapatkan keturunan suatu saat, ya, dalam waktu dekat segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang masih belum, dimohon diharap bersabar, karena itu merupakan salah satu ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kesabaran kita. Dan tentu setiap peristiwa itu akan ada hikmahnya. Kita bisa mengambil hikmah yang baik, ya, dari setiap keadaan. Sebetulnya masalah gangguan kehamilan itu ada penyebab logis, ada yang tidak logis, ya. Kalau yang tidak logis jelas adalah karena gangguan jin atau sihir, ya. Dan ini memang ada, bahkan banyak kasusnya. Setelah diperiksa oleh dokter, sehat. Bahkan saya pernah meruqyah seorang dokter spesialis kandungan. 10 tahun menikah belum punya keturunan. Itu kan beliau dokter, ya, spesialis kandungan lagi. Beliau mengobati kandungan orang lain, rahim orang lain, kehamilan orang lain. Beliau sendiri tidak kunjung hamil. Dan ketika saya ruqyah memang ada sesuatu gangguan.
Dan sangat benar ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyatakan tentang darah istihadah ya, kata Nabi, innama hiya raqdatun minasyaiton atau min raqadati syaiton. Sesungguhnya darah istihadah itu adalah dari hentakan, salah satu hentakan dari hentakan-hentakan setan ya di rahim, sehingga mengeluarkan darah yang berlebih. Berarti setan itu bisa berada dalam rahim, bisa mengganggu rahim. Wallahu alam bagaimana hakikatnya, seperti apa kita tidak mengetahui. Yang jelas Rasulullah pernah menyampaikan seperti itu. Dan fakta yang saya alami memang sangat banyak sekali. Sebagaimana video yang tadi ditayangkan ya, bagaimana ketika orang merasa baik-baik saja ya, merasa bahwa ini mungkin belum saatnya saja hamil, tapi ketika diruqyah ternyata memang ada sosok yang dia memang tidak suka wanita itu hamil, dia mengganggu di rahimnya. Itu satu contoh saja dari puluhan bahkan ratusan wanita yang saya ruqyah yang dengan gangguan kehamilan seperti itu. Termasuk gangguan kehamilan juga ada yang sering keguguran ya, seperti itu. Itu merupakan gangguan-gangguan yang bisa disebabkan oleh gangguan jin, bisa juga secara logis ya. Menurut kesehatan memang ada beberapa gangguan yang memungkinkan ya secara medis ini ya, secara medis yang memungkinkan seorang perempuan itu tidak bisa hamil atau pasangan itu ya, karena tidak selalu perempuan yang bermasalah, bisa juga laki-lakinya ada masalah dalam kesehatannya, sehingga yang harus diperiksa adalah dua-duanya. Dalam ruqyah pun demikian, dua-duanya yang diruqyah. Nah, gangguan yang logis itu misalnya gangguan kesuburan, baik laki-laki atau perempuan, ini dicek dulu apakah ada gangguan kesuburannya, itu bisa diobati. Kemudian kalau di perempuan ada sumbatan ya, sumbatan namanya di tuba falopinya itu ada sumbatan sehingga sperma tidak bisa menembusnya, tidak bisa masuk ya. Nah, maka tidak akan jadi. Kemudian tanda yang tidak sehat itu siklus head tidak wajar, tidak teratur ya, headnya tidak teratur. Itu juga menandakan suatu yang kurang sehat ya. Headnya tidak teratur ya, kemudian usia juga menentukan, mungkin usianya sudah melampaui, sudah tua gitu ya, tidak muda lagi, ya, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, ini faktor-faktor logis yang bisa menghambat kehamilan. Gaya hidup yang tidak sehat, atau memang rahimnya tidak sehat, ada penyakitnya, ada riwayat keguguran, ada polip di rahim, kemudian hormonnya tidak stabil ya, kemudian si perempuannya atau laki-lakinya mengalami stres gitu ya, stres pikiran, beban dan sebagainya itu ya, itu sangat mempengaruhi ya. Nah, kemudian berat badan juga bisa menentukan, berat badannya mungkin berlebih atau kurang ya, itu juga menentukan kesuburan, menentukan lancar tidaknya kehamilan. Jadi itu faktor-faktor logis yang bisa diupayakan secara medis ke dokter ya. Kalau semuanya ternyata sehat, semuanya ternyata baik ya, itu kemungkinan besar dari gangguan jin, dan insya Allah bakalan sembuh dengan diruqyah, diberikan doa-doa dari Al-Quran, doa-doa sesuai doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Diruqyah bisa disentuh bagian perutnya atau punggungnya, atau tanpa disentuh pun ya, disentuh itu oleh suaminya itu lebih bagus, suaminya yang meruqyahnya, atau suaminya kalau tidak bisa menemani ketika meruqyah istrinya, ditemani oleh suaminya ya, kemudian dibimbing oleh peruqyahnya biasanya ya, suaminya sentuhkan tangannya di perutnya, nanti si peruqyah juga menyentuhkan di tangan suaminya dan dibacakan ayat ruqyah. Banyak yang sekali yang bereaksi ketika diruqyah ya, dan banyak juga ketika selesai diruqyah dengan izin Allah beberapa saat kemudian hamilnya itu datang sehat, kemudian memiliki punya anak ya gitu. Tentu yang menyembuhkan
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keturunan, yang membuatnya hamil itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar kita harus optimal ya. Ikhtiar secara logisnya ke medis, ikhtiar secara spiritualnya dengan doa dan ruqyah. Jadi banyak sekali ibu-ibu ya, para perempuan yang tidak sadar ya bahwa dia sulit hamilnya itu dikarenakan gangguan jin, tidak ngeh, tidak sadar ya. Nah, karena mungkin pengetahuan yang kurang. Jadi kalau secara medis sehat itu upayakan dengan ruqyah supaya ketahuan sumber penyakitnya di mana, apakah medis atau non medis. Demikian ibu-ibu sekalian, juga bapak-bapak sekalian, para suami dan para istri, mudah-mudahan bagi yang mengharapkan diberikan keturunan, momongan, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan ya dengan segera, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah keluarganya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.